Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa bitahiyatul ahlil jannah wa bitahiyatul anbiya wassalama. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli buah. Hai kawan, apa kabar pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ja'alal qalam lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa khalaqal insana fi ahsani takwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama yang diutamakan oleh orang pertama, puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita memberi kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda alam, pemuda yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang mengubah dari zaman kegelapan ke zaman terang menerang, pemuda yang mengubah dari zaman tidak beradab menjadi beradaban, anak Siti Aminah, anak Abdullah, siapa lagi yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pengingat kepada kita semua dengan tema birru walidain, cerminan anak soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang soleh, amal yang mulia, bahkan berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi say'an wa bil walidaini ihsana wa dzibil qurba wal yatama wal masakin wal jar zil qurba wal jaril junubil wassahibihi bil jam wa ibnis sabil in wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, dan ibnu sabil hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua dapat disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ketahuilah bahwa amal berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya martabat mereka dipandang kacamata syariat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan berbakti kepada orang tua di atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, mendirikan salat pada waktunya. Aku pun bertanya kembali, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Demikian agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua, bahkan di atas jihad fi sabilillah. Padahal jihad memiliki keutamaan sendiri yang berupa besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita melakukan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah yang sangat benar yaitu berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusrika fi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu telah mengandung selama 9 bulan. Dia menyampih kita selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kau kembali. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Karena ibulah, jugalah, maka saya dan kalian hadir, ada. Dan ibu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Marilah kita merenung, kita melihat di belakang sana sebelum kita dilahirkan oleh ibu. Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Menahan serambi, menahan rasa sakit yang begitu dahsyat. Untuk hanya melahirkan kita ke dunia ini. Tidak begitu saja teman-teman sekalian. Setelah ibu mengandung dan melahirkan kita, ibu lelah. Ibu lelah dalam merawat kita. Ibu capek, ibu berkorban demi anak-anaknya. Ibu menyampih kita dalam selama 2 tahun lebih kurangnya. Tanpa mengenal waktu. Siang beliau jadikan malam. Karena semalaman dia tidak nyenyak tidur gara-gara tangisan kita. Malam dijadikan siang karena beliau mendengar rengekan tangisan kita saat kita kecil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di saat kita meranjak ke kanak-kanak, tak jauh pula kita membingungkan ibu kita yang kita asyik di taman kanak-kanak, kita asyik berteman. Kita ke sana ke sini, ibu menyuruh kita pulang, tapi kita hanya diam saja. Ibu juga menahan rasa malu. Karena kita waktu dulu pernah berkelahi, semisal berkelahi kepada anak tetangga. Ibu juga harus menanggung segala beban kita di sekolah. Saat baju seragam kita kotor, ibu yang menyucikan. Saat seragam kita koyak, ibu yang menjahitkan. Saat seragam kita hilang, ibu yang mencarikan, wahai saudara-saudara. Mungkin dari hari ini, marilah kita bersungguh-sungguh kepada ibu kita. Membahagiakan ibu kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keberkahan hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, radillahu fi radi walidain wa saqatallahu saqata walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Setelah kita membahagiakan ibu kita, jangan kita lupakan
orang tua kita satu lagi. Ayah kita berjasa mencari nafkah demi anak-anaknya dan istrinya. Tanpa ayah kita tidak bisa lahir di dunia ini. Kalau ayah belum menikah sama ibu, kita belum bisa lahir di dunia ini. Ayah mencari nafkah untuk membeli mainan kita waktu kecil. Lihatlah di keliling kita. Sebelum kita lahir, ayah kita pasti punya rencana untuk masa depan anak-anaknya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kata-kata yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 kucing berlari. Ketiga-tiganya milik Pak Suri. Saya di sini berpidato sendiri, menang dan kalah urusan dewan juri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi